Pagi, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat Syafie pagi, juga Bu. selalu sehat. Selamat pagi, Bu. Semangat, lebih sebentar selesai kuliahnya semester ini. Lagi 1 bulan, Bu. Rindu offline, Bu. Ya, jadi kan 2 tinggal tinggal 2-3 minggu. Kalau sama Tinggal 2 OSIS. bulan, Bu. Kalau sama semester pendek. Oh, kalian ada yang mau ikut SP juga, KSP juga. KSP harus lihat nilai dulu atau harus ngelihat nunggu KHS keluar dulu atau gimana, Bu? Atau harus sebelum KHS keluar? Sebenarnya sih bisa ya sebelum nilainya keluar ya, sambilan nanya mungkin ke dosennya. Tapi kalau dirasa nilainya kayaknya yang maksimal C ya, kayaknya. Maksudnya yang bisa ikut KSP itu yang maksimal nilainya C. Jadi kalau kalau udah lewat dari C nggak bisa ikut, kalau nggak salah sih ya. Jadi kalau Z masa sih apa sih yang mau diikutin KSP-nya? Apa ya? Mungkin metode numerik, Bu. Soalnya saya nggak tahu transparansi nilainya kayak gimana, itu aja saya takut. Enggak lah, insya Allah ya. Amin, Bu. Semoga aman. Oke, kita ini dulu seperti biasa kita bahas tugas dulu ya. Jadi tugasnya minggu ini yang ngumpulin cuma 7 kelompok. Minggu biasanya ada 8 atau 9 kelompok. Minggu ini cuma 7 kelompok yang ngumpulin. Kalau dari kesemuanya yang Ibu sudah lihat, ya Ibu sudah review sedikit. Di sini Ibu rasa sih sudah oke ya apa yang kalian kerjakan. Dari kelompoknya Ica dulu dan kawan-kawan, Fahres, Herdinan, Iin, dan Viera di sini sudah oke sih rasanya ya, maksudnya yang sudah ditulis ya, maksudnya yang ada kandidatnya juga sudah 3, nilainya juga sudah skornya per kandidat juga sudah ditulis, bobotnya juga sudah sesuai ya. Berarti kalau ini kelompoknya Ica nih yang paling tinggi sama juga visibility ekonomik ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Kenapa kok memilih ekonomik sebagai yang paling tinggi bobotnya? Karena kita lihat dari sisi biaya juga, Bu, kan ngembangin website juga butuh biaya, pasti itu yang paling utama juga, Bu. Baru nanti kalau misalnya kita udah dapat biayanya, baru nanti kita technical visibility-nya baru kita sama ya, bisa jalanin. ekonomik, teknikal. Oke. Iya. Oke, sip. Ini berarti sudah kalian kurangi ya biayanya yang kemarin ya? Iya, Bu, udah dikurangin, Bu. Wah, jauh ya berkurang ya? Ya, itu rasanya terlalu sudah tinggi. di-press. Dari press. Oke, sip. Dah. Ini juga sudah ada skor total semua, berarti yang paling banyak memberi saran ini ya, yang maksudnya yang banyak dipakai yang kandidat 3 gitu ya. Iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Ini enggak terlalu lama schedule-nya dibikin. 1 tahun, 2 tahun, ini 3 tahun. Oh, maksudnya pemakaian gitu ya maksudnya? Iya, Bu. Iya. Kemarin kita diskusinya schedule itu kayak lama dia sampai dia dapat keuntungan gitu sih nggak, Bu? Gitu sih, schedule gitu nggak sih, Bu? Sebenarnya schedule itu kapan kita mau ngasih ke customer sebenarnya. Jadi kita anggap sebagai waktu pembuatan sistem informasinya. Jadi kalau misalnya kalian kan kemarin sesuai dengan ekonomiknya, berarti kalau ekonomiknya misalnya berapa, kalian 1 bulan, 2 bulan? Berapa sekitar pembuatannya? Pembuatan websitenya, Bu. Yang kemarin berkaitan dengan kos? Kemarin kalau nggak salah 6 bulan apa 6 bulan, lebih, ya? kurang lebih sekitar itu. Oke, ya itu ya mungkin nanti itu aja yang diperbaiki ya, Oh, dari sisi schedule-nya nanti
mana yang di karang-karang deh yang sesudahnya. Ya maksudnya yang mana kalau misalnya masih tetap di kandidat 3 berarti mungkin kandidat 3 yang 6 bulan dan seterusnya ya. Oh, iya. Berarti schedule itu lama waktu pembuatan sistemnya, Bu? Iya, betul. Oh, ya. Jadi- Berarti salah pemahaman kami kemarin. Sampai kita deliver gitu loh, sampai kita nganterin ke customer ini loh sistemnya yang sudah jadi. Itu yang di schedule feasibility. Ya, maksudnya sampai kita mengantarkan ke customer. Boleh sih misalnya pembuatannya 6 bulan. Nanti sampai selesai periksa bugnya misalnya sampai 7 bulan atau 8 bulan silahkan. Yang jelas nggak usah terlalu jauh dari pembuatan kan supaya bisa cepat sampai ke customer gitu. Iya, Bu. Sip, terima kasih kelompoknya Ica, Ya, makasih, Bu. Dinan dan Makasih, kawan-kawan. Bu. Terus ini kelompoknya Boyak Farmasi, Aura, dan kawan-kawan ya. Ini juga sama, maksudnya sudah sesuai, ada 3 kandidat juga, schedule juga sudah oke, ekonomiknya tetap masih mau 100 juta berarti? Nah Bu, ini yang kayak perkiraan dana sampai misalkan kayak perkiraan dana yang dimiliki gitu loh Bu, sampai dia seluruh penyelesaian pembuatannya. Oke. Jadi kayak perkiraan mungkin lebih ke arah kurang atau lebih dari gitu loh Bu, masih perkiraan kan. Karena belum tahu seberapa pasti. Jadi kayak dikasih kayak patokan, oh ini nilai yang paling besar segini. Oke. Nilai yang gitu. Boleh. Ini apa yang paling tinggi? Technical ya? Yang paling tinggi itu technical sama operasional Bu pastinya. Soalnya kan kita kayak sistem e-commerce gitu kan miripnya. Jadi emang mesti ditekenin ke sananya. Kalau masalah kultural kayaknya enggak ada. Soalnya kan semuanya udah biasa kan kayak online shopping kayak gitu-gitu. Kalau untuk masalah legalitasnya mungkin ada yang kayak salah satunya itu mungkin bisa jadi kayak itu legalitas dari farmasinya. Tapi kan itu kan bisa kita cek. Jadi enggak jadi masalah yang prioritas begitu Bu. Benar. Jadi dari kalau sisi cultural kan sudah biasa tergantung orang yang make smartphone-nya gitu mungkin ya, atau yang memang membutuhkan obat dan lain sebagainya. Berarti ini benar dari sisi operasional dan teknikal yang lebih diutamakan ya, karena memang ini fokusnya lebih ke customer gitu ya. Tadi kalau yang kelompoknya Ica mungkin karena dia dipakai oleh BUMDes mungkin ya, jadi ada dari sisi cultural-nya juga. Oke, boleh kalau misalnya mau asumsikan seperti itu tidak ada masalah ya. Di sini berarti yang banyak memberi saran di kandidat 2 ya? Iya Bu, kandidat 2. Oke, sip. Bu, kalau kosong nggak apa-apa kan Bu ya, soalnya lebih ke arah kan yang dinilai Bu kayak visibility-nya Bu ya daripada deskripsinya. Soalnya deskripsi itu tuh kita nggak tahu mau ngisi apa Bu. Nggak usah, nggak masalah kok. Nggak diisi juga nggak apa-apa deskripsinya. Ya, soalnya saya ngelihat di di kayak PPT-nya itu kan juga nggak ada kayak bebannya gitu kan, beban prioritasnya. Jadi kami kosongin kemarin. Ya, oke lah, sip berarti ya. Udah oke sih dari sisi yang di sini, maksudnya yang dari sisi visibility-nya oke, boleh kita asumsikan masing-masing sih ya, tergantung kebutuhan dari sistem informasi yang kita punya ya. Jadi tidak mesti sama ya. Jadi ini sudah, kalau dari 2 kelompok yang sudah Ibu periksa ini sudah cocok, maksudnya sudah betul-betul disesuaikan dengan sistem informasi yang mau dibikin ya. Udah oke ya, berarti asumsi masing-masing berdasarkan kebutuhan masing-masing juga ya. Jadi kalau misalnya nyontek di sini kelihatan karena harus disesuaikan benar dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi kan pengukurannya soalnya. Oke, sip. Terima kasih kelompok Boyak Farmasi. Kita next ke kelompok selanjutnya. Ini kelompoknya Alsanan kayaknya. Ya benar, kelompok Alsanan, Aldi, Andika, Nisa,
Sabirin. Ada anggota kelompok perwakilan? Hadir, Bu. Hai, Anissa. Oke. Iya. Nis, di sini kenapa kandidatnya cuma 2? Karena kalian berempat gitu ya? Iya, Bu. Kita sepakatnya berdua, ambilnya 2. Jadi cuma 2 aja ya? Iya. Oke, boleh deh, enggak masalah. Apa namanya? Di sini, oh ya, Ibu lupa info ya, tadi seperti biasa langsung absen ke SIA masing-masing, ya, seperti biasa, silakan absen masing-masing sambil menunggu giliran dipanggil mungkin yang anggota kelompok. Nah, di sini berarti dari sisi operasional, yang paling tinggi apa nih? Sama ekonomik juga ya? Iya, ekonomi, Bu. Oke. Sudah dikurangi berarti nih ya dari yang kemarin ya? Belum, masih pakai yang Masih. kemarin. Masih 70 juta. Oke, enggak ada masalah sih sebenarnya kan karena kemarin Ibu bilang itu ya karena lumayan besar sistem kalian juga usernya lumayan yang dipakai juga banyak user. Yang paling tinggi masih di ekonomik, berarti setelah itu baru technical. Iya. Oke. Jadi ada beberapa user yang digunakan. Oke, ini juga sudah cukup sih kalau menurut Ibu ya. Yang dibagi juga bobotnya sudah oke. Berarti di sini yang dipakai lebih ke kandidat 2 ya. Oke ya, lebih ke kandidat 2. Yang lainnya sudah oke sih rasanya ya. Kalau ini Ibu rasa udah sesuai, kalian sesuaikan benar dengan sistem informasi yang kalian punyai masing-masing. Oke, sip. Kelompok Alsanan oke ya, kita next. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Yuk. Terus ini kelompoknya Salahuddin, Mustika, Piki, Rijal, Hamarosa ada? Perwakilan kelompok? Ada? Ada? Oke. Di sini juga yang kalian apa yang paling tinggi sama ya, ekonomik juga? Iya, Bu, sama. Kemarin udah dikurangi ya ini ya? Atau masih pakai yang kemarin? Masih pakai yang kemarin. Masih yang kemarin. Oke, enggak apa-apa sih, enggak ada masalah. Masih worth it juga ya, enggak terlalu besar pengeluarannya. Oke, setelah itu baru technical. Ini, oke, sip. Oke, Ibu rasa cukup. Ya, berarti yang dipakai ini yang kandidat 1 gitu ya. Yang lebih banyak memberikan solusi. Iya. Ya, sip ya. Oke, mungkin ini juga catatan untuk kelompok yang lain. Nanti pada saat kalian sudah jadikan satu dengan makalah yang sebelum atau tugas-tugas sebelumnya ya untuk dijadikan makalah nanti di bawahnya diberikan keterangan ya. Di bawahnya sini kalian berikan keterangan 1 atau 2 paragraf yang isinya mana kandidat yang memang mau dipakai dan apa saja kesimpulan dari feasibility yang 6 ini checkpointnya. Ya, jadi nanti diberikan pengantar lah 1 atau 2 paragraf di bawah matriksnya ini. Oke, itu ya. Baik. Untuk semua kelompok ya. Nah ini untuk kelompoknya siapa ini ya? Bu. Iya, iya. Boleh saya bertanya, Bu? Itu kan apa dalam scoring itu kan scoring di tiap kandidatnya itu kan ada yang misalkan dalam satu misalnya di operational feasibility-nya itu kan ada kan enggak semua untuk misalkan kandidat 2 yang dipakai misalkan kan ada aja yang enggak maksudnya bukan kandidat 2 yang tertinggi gitu ya. Ya, bisa berarti dicampur gitu? Boleh. Kan dia punya presentasi kan? Boleh. Oh, ya, maksudnya tapi secara keseluruhan kalau kita lihat dari rata-rata aja di bawah berarti yang paling banyak anggapan gitu ya karena nilainya juga lebih tinggi daripada yang lain mungkin kandidat 1 misalnya yang
lebih banyak ya, maksudnya dari sisi persentasenya, maksudnya rata-ratanya aja. Tapi kalau dari sisi kesimpulan berarti apa yang kalian rangkum dari semua feasibility yang ada di matriks itu. Ya, jadi maksudnya kalau dari sisi rata-rata berarti yang kelihatan kayak ini misalnya ada nggak nih? Ini belum dihitung. Jadi misalnya kayak tadi kelompoknya Vicky dan kawan-kawan ini kan kelihatan misalnya rankingnya 92 nih yang paling banyak dari kandidat 1. Berarti kesimpulannya dituliskan kandidat 1 memperoleh sekitar 92 nilai ya. Nilainya adalah 92 dari skor 100 misalnya. Dan kesimpulannya adalah dari kesemua feasibility yang sudah dikerjakan, matriksnya apa yang akan kalian ambil dari analisis kebutuhannya, pengukurannya dari sisi mana saja berarti. Itu. Oke, ya mungkin satu paragraf khusus untuk kesimpulan berdasarkan persentase, satunya untuk kesimpulan keseluruhan feasibility-nya. Oke ya? Udah oke ya, Arya? Arya tadi kan? Tes. Iya, Bu. Ya, oke, sip. Oke, kita lanjut. Ini kelompok siapa ya? Nggak ada namanya. Ate, Bu. Oh, kelompok Ate. Oke, ini tak belum dikasih ini ya. Belum tak kasih Belum skor. dikasih skor ya. Ya. Kalau dari isi sih kayaknya sudah oke ya, maksudnya sudah sesuai juga ini ekonomiknya ternyata juga tidak terlalu mempengaruhi kelompok kalian cuma 10% ya, lebih dari schedule mungkin boleh, nggak ada masalah ya. Mungkin karena tidak ingin mengecewakan customer mungkin ya. Kalian pakai waterfall kemarin metodenya? Iya, Bu. Oke. Berarti boleh juga. Jadi kalau memang schedule-nya itu pakai waterfall berarti boleh dikira-kira. Oke. Sip, tinggal ditambahin skor aja ya sama rata-ratanya per kandidat berarti ya. Iya, Bu. Oke. Sip, kita next ke kelompoknya Dedi, J, Jihad, Tama sama Ajem. Ini juga sudah. Kenapa kalian kandidatnya 2 nih padahal ber-5? Nah, Ya, Bu. perwakilan. Ya, Bu. Kenapa kandidatnya 2 padahal ber-5? Kasih tahu Karena Jihad. Karena apa? Karena yang kerja 3 orang, Bu. Ya, Bu. Jadi yang satu nanya, yang 2 yang jawab. Wah, perlu dibisiin kayaknya Ibu nih siapa yang nggak ikut kerja nih? Ayo, yang nggak ikut kerja anggota kelompok ini tolong setelah ini kalau masih mau ada nilainya ikut kerja. Ya. Oke, itu ya. Jadi tolong nilai makalah ini kan Ibu sudah nilai tugas besar ini dokumentasi, kita lebih ke dokumentasi ya kalau SI, karena itu memang pentingnya SI ada di dokumentasi biasanya. Nah, kan kita sudah sepakati kalau nggak salah nilainya makalah ini lebih besar daripada UAS dan UTS. Ya makanya kita cicil setiap minggu seperti ini supaya kalian juga nggak kelimpungan ya. Nanti kalau misalnya kalian sudah perbaiki juga sesuai dengan arahan setiap minggu, nantinya kan juga nilainya akan mengikuti gitu ya. Nanti kalau sudah ada bisikan seperti ini yang sudah yang ada yang nggak kerja, wah sayang sekali ya. Tolong coba dipikirkan lagi bagi yang cuek bebek terhadap tugas ini ya. Ngerti sih Bu, mungkin kalian juga semester ini banyak tugas yang lain, apalagi praktikum paling banyak semester ini
Tapi tolonglah, ini juga kalian mengambil mata kuliah ini dengan tanggung jawab juga, gitu ya. Jadi tuh coba dicolek berarti ya, Jihad, DKK, J dicolek, coba anggota kelompoknya yang tidak mengerjakan, Iya, Bu. disampaikan apa yang sudah Ibu kasih tahu nih. Kalau misalnya ada di sini, alhamdulillah dengar berarti. Kalau enggak ya tolonglah dikasih tahu ya. Ya, Bu. Oke, ini juga sudah oke dari sisi pembagian semua. Tapi Ibu lihat di sini sama pembagiannya ya antara operasional dengan ekonomik. Kenapa kalian kok menyamakan weight-nya antara operasional dan ekonomik di sini? Karena ekonomik 20% nih, terus operasional juga 20%. Bobotnya ya, Bu? Bobotnya. Kenapa? Kenapa kira-kira Jem atau Jihad atau J? Kayaknya 3 ini yang ngerjain ya. Iya. Oke. Kenapa kira-kira ini kalian samakan? Kalau ekonomik oke lah, karena biaya kan, karena kebutuhan akan biaya tidak bisa lepas gitu. Memang biasanya menjadi bahan pertimbangan utama. Terus, nah yang dari sisi operasional, kalian di sini menuliskan bahwa mendukung kegiatan belajar mengajar, terus tidak mendukung kegiatan belajar mengajar. Oke. Boleh aja sih, nggak ada masalah. Cuma Ibu cuma kepengen tanya aja. Nanti mungkin pada saat kalian menuliskan kesimpulan itu bisa juga kalian masukkan, karena ini adalah weight yang paling tinggi 20% dengan yang tadi yang ekonomik. Kenapa kira-kira? Alasan kalian kenapa kok? Kan pasti ada tuh pas diskusi kan, kayaknya operasional kita lebih tinggi nih bobotnya dibanding yang lainnya. Sama dengan kita samakan dengan ekonomik. Kenapa kira-kira? Gimana? Kelompoknya Jihad, J, Jem? Karena kan operasional itu kan kayak apanya ya? Kan kita SIA. Jadi baru buat ininya buat anak SMA kan. Jadi kayak apa ya, sistem informasi baru buat anak SMA kan gitu Bu. Jadinya kayaknya lebih tinggi ke operasional gitu. Apakah dia bisa menyesuaikan dengan keadaan sekarang atau enggak gitu. Oke. Boleh sih, boleh seperti itu ya. Tapi coba nanti kalian baca lagi. Operasional itu berarti pada saat kita mengoperasikan sistem informasi itu ya. Memang benar kalau di sini kalian bisa mendukung kegiatan belajar dan mengajar. Ya, boleh banget. Tapi nanti mungkin bisa didetailkan lagi alasannya apa. Mungkin selain mendukung kegiatan belajar mengajar, dia juga mungkin bisa apa untuk dari sisi operasional, sehingga bisa kita lihat weight untuk operasionalnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Itu ya. Nanti kasih keterangan aja di kesimpulan. Oke? Sabar-sabar, berarti yang ngerjain cuma 3 kelompok. Kalau Ibu mah 3 orang. Kalau Ibu enggak sampai hari ini, maksudnya sampai ini sudah mau 2 minggu terakhir, dia enggak ngerjain, enggak tak tulis namanya. Ya. Itu dia kalau Ibu. Oke, kita next. Next, terakhir ini kelompok yang mengumpulkan, kelompoknya Gus D dan Arya dan kawan-kawan. Ini juga sudah ya, dari sisi operasional ternyata tinggi juga, technical dari sisi itu ya. Berarti ekonomik mungkin tidak terlalu karena ini punyanya pemerintahan, benar. Jadi nggak usah mikirin biaya gitu ya. Jadi mereka yang nanggung semuanya, kita tinggalan aja. Oke.
Oke, sip. Berarti dari sisi tinggal nyediain dari sisi operasional aja dan dari sisi technical. Oke. Sip, udah cukup juga untuk kelompoknya Arya dan kawan-kawan. Terima kasih. Ada dulu pertanyaan terkait tugas ini? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita stop share yang ini. Terus sekarang kita lanjutkan untuk materi. Gimana, ada pertanyaan terkait materi? Kelompok ngaji udah ngumpulin. Oh ya, di sini Ibu hitung cuma 7 tadi. Coba Ibu lihat lagi ya. Yang ngumpulin siapa, Indira? Yang upload. Oh, Indira yang ngumpulin. Karena yang kelihatan tadi Ibu lihat yang submit ada 7. Jadi Ibu hitung juga filenya ada 7. Sudah benar. Berarti kalau nggak ke-save nanti nggak apa-apa. Di ini aja deh. Apa namanya? Dikirim ulang. Ya. Di Wapri aja boleh deh. Oke, tapi nanti kita periksa nanti ya. Maksudnya mungkin nanti Ibu japri aja deh hasil reviewnya. Yang penting ada keinginan untuk mengumpulkan. Oke, terus untuk materi gimana? Ada pertanyaan terkait materi dulu? Materi di sini kita lebih ke sistem desain ya. Jadi sistem desain ini sebenarnya ada 2 kalau di dalam SI ya. Yang pertama itu sistem desain yang berupa chart seperti ini ya. Kalau kalian menggunakan OOP berarti yang kalian gunakan biasanya OOP adalah Object Oriented Programming. Biasanya menggunakan Java ya, PHP itu sudah berbasis OOP. Maka dia akan menggunakan desain data UML ya atau Unified Modeling Language untuk menampilkan sistemnya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga menggunakan yang lain, cuma biasanya menggunakan itu ya. Nah, yang di sini yang di materi untuk tugas minggu depan yang kalian kumpulkan adalah Ibu minta 2 ya. Yang pertama adalah dari sisi IRD. Kalian harus bisa membuatkan IRD dari sistem yang kalian bikin. Ya, karena setelah waktu tahun kemarin juga Ibu lihat IRD-nya, ternyata yang kalian ambil menjadi IRD adalah cerita secara keseluruhan. Ya, jadi bukan dari sisi data. Ya, jadi kalau ini catatan juga ya, makanya di SBD-nya perlu diperhatikan bahwa data apa yang ada di dalam ERD ya atau Entity Relationship Diagram itu yang kalian lihat adalah dari sisi datanya. Data maksudnya adalah apa kira-kira yang dari sistem informasi tersebut yang bisa kita jadikan sebuah data. Data ya di mana di situ ada entitas, ada atributnya, ada berapa besarnya atau panjangnya datanya, tipe data yang dipilih dan lain sebagainya. Tapi yang Ibu minta satu itu ya bikin IRD-nya, kira-kira IRD-nya isinya cukup lah entitas sama atributnya aja ya. Terus yang kedua yang Ibu minta adalah dari sisi, kalau di sini ada contohnya adalah sequence diagram, tapi Ibu nggak minta sequence ya, yang Ibu minta adalah dari sisi use case diagram. Sebenarnya kalian belum mendapatkan ini karena kalian akan dapat di APBO nanti ya di semester depan, kayaknya kalau nggak 1-2 semester lagi di analisis perancangan berorientasi objek. Nah, jadi di situ ya Ibu contohkan saja kalau di dalam use case diagram ya, di dalam use case diagram ada whiteboard di sini.
Whiteboard-nya kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi misalnya kita kalau di dalam use case diagram yang kita kenali yang pertama adalah maaf ini nggak punya ini ya. Ini kita gambar seperti orang. Ini adalah aktornya ya. Jadi di sini adalah aktornya. Aktor itu apa sih? Berarti orang-orang yang ada di dalam di dalam sistem itu yang terlibat. User-usernya ya. Jadi misalnya kalau kalian punya itu farmasi, misalnya kayak Boyak Farmasi, berarti siapa aja usernya? Berarti ada user dan misalnya siapa lagi? Farmasinya ya. Udah itu aja ya. Ada 2 berarti ya. Ya kalau nggak salah. Jadi ada 2 itu. Itulah yang disebut dengan aktor. Nah, terus ada dia seperti sebentar. Mana tadi kita pakai? Ya, dia seperti bulat begini. Ini kita sebut sebagai use case-nya ya. Ya, jadi ada use case, terus ada ini apa namanya? Ada garis ya, garis penghubung. Maaf garisnya kok jadi gini ya. Anggap aja seperti ini. Garisnya di sini ada yang kita sebut sebagai garis penghubung gitu ya. Nah, gimana caranya membuat use case? Kalau sequence tadi, sequence itu adalah setiap prosesnya itu akan dijelaskan sequence-nya. Nah, kalau di use case ini adalah satu proses atau satu sistem itu kalian jelaskan di dalam bentuk use case. Nah, use case-nya itu kita anggap saja seperti ini, misalnya ada lembarannya, ya ada kotak. Contoh, misalnya berarti ada aktornya siapa aja. Banget betul gambarnya. Saya aktor yang pertama adalah kita sebut saja user. Contoh misalnya Ibu ngambil di sini adalah sistem informasi apa ya? ATM mungkin ya. Contoh aja. Kita ambil setelah itu ada pihak bank mungkin ya. Di sini kita sebut saja dia teller mungkin ya. Nah, misalnya kita akan menghubungkan mereka, misalnya antara teller dengan user. Apa sih yang menghubungkan? Ya, use case apa yang menghubungkan teller dengan user? Misalnya adalah apa ya? Masukkan uang misalnya. Contoh aja ya. Misalnya memasukkan uang, biasanya isi use case-nya ini adalah kata kerja. Nah, jadi di sini kalian akan hubungkan user memasukkan uang dan teller nanti akan menerima uang tersebut. Ya, itu. Misalnya user apalagi yang berhubungan dengan teller yang lain. Kalau misalnya transaksi yang lain, misalnya apa transaksi yang lain biasanya di perbankan kalau misalnya di dalam sistem membuat rekening. Oh iya. Kalau rekening kan berarti di CS deh ya, bukan di teller. Ya, di teller. di CS. Nah, kalau di teller apa contoh misalnya lain? Oh, teller. Transfer uang. Transfer betul, transfer. Kita buat SBD ya Bu ya. 2 kalian bikin ya, satunya adalah IRD ya, satunya adalah use case. Use case. Use case. Ini yang Ibu jelaskan adalah yang use case diagram. Nah, buat diagramnya saya kira buat kayak full SBD gitu, Bu.
Enggak. Jadi hanya 2 itu aja, enggak bikin yang lain. Cuma Ibu pengen lihat kalian sudah bisa belum membagi usernya dan apa yang terjadi antar setiap user. Maksudnya mereka saling berhubungan di use case apa. Ya, itu aja sih, sama data dari sisi data. Kalau TRD kan dari sisi datanya. Sudah bisa nggak kalian membuat sistem informasi yang tadi, ya maksudnya sistem informasinya kalian udah bikin tuh dari requirement analysis sampai feasibility udah oke. Nah, terus datanya sekarang, data yang mau kalian masukkan apa saja di dalam situ. Nah, itu yang Ibu pengen lihat SBD-nya sudah sampai mana tuh. Makanya tadi Ibu bilang bahwa biasanya kalian itu, yang kalian tuliskan itu adalah melihat sistem secara keseluruhan, bukan dari sisi datanya. Itu yang sering sekali terjadi kesalahan. Makanya ini juga sambilan membekali kalian gitu ya dari sisi desain datanya nanti, supaya pada saat misalnya nanti pada saat PKL atau pada saat skripsi nanti nggak kesusahan untuk membuat desain data ya. Jadi itu pengantar aja sih kalau kalian memang biasanya kalau PKL yang dibuat adalah lebih banyak ke sistem informasi biasanya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini misalnya transfer, berarti kita hubungkan lagi dia antara user bisa melakukan transfer, terus teller juga menerima transfer. Nah, tadi katanya ada user yang lain. User yang lain itu adalah dari CS misalnya. Misalnya kita gambar dulu. Gambarnya nanti kalian yang bagus ya. Ini gambar-gambaran, ini mah kayak jelangkung beneran. Oke. Misalnya di sini adalah namanya adalah CS. CS bukan ya. Yang CS-nya adalah customer service. Nah, use case apa yang menghubungkan antara antara user dengan CS? Apa misalnya berarti tadi membuat rekening ya. Membuat rekening. Contoh aja. Nah, ini membuat rekening juga kalian bisa tarik garis, berarti user bisa membuat rekening ke siapa, bukan ke teller lagi, berarti dia arahnya adalah ke CS. Ya. Jadi itu dia, mungkin kalau ada user yang lain, misalnya usernya adalah kepala cabang atau yang lain, berarti terhubung ke siapa? Mungkin lebih terhubung ke teller dengan CS misalnya. Ya, kalau misalnya ada satu lagi user kepala cabang, dia tidak terhubung dengan usernya atau nasabahnya, dia langsung terhubung dengan pegawai-pegawainya saja misalnya. Oh, Bu, permisi Bu. Berarti dia bakalan mirip kan sama arsitektur yang kemarin itu yang pakai PC-PC itu Bu ya? Mirip dikit. Mirip, tapi kalau dari sisi arsitektur kan dia lebih ke hardware ya, maksudnya hardware, jaringan. Nah, ini di dalam sistemnya ini seperti apa? Itu yang kita ingin lihat dari use case diagram. Ya, enggak apa-apa salah nanti karena kalian dapat teorinya benar itu di APBO ya. Nanti ada use case ya, sequence, ya class diagram, semuanya ada di PBO. Nah, tapi APBO bukan PBO. Nah, yang di sini Ibu hanya inginkan kalian bisa menggambarkan hubungan antar user ya, seperti ini misalnya nasabah dengan teller, dia terhubung untuk melakukan use case apa saja. Misalnya dia bisa kalau ke teller dia bisa masukkan uang. Kalau di teller juga bisa melakukan transfer dan lain-lain. Nah, sedangkan tadi kalau yang membuat rekening kita nggak bisa terhubung lewat teller, kita harus terhubung lewat CS misalnya. Ya, jadi kalian juga gitu. Kalau misalnya kalian punya beberapa user gitu ya. Kalau tadi kayak kayak Alsanan juga dia punya banyak usernya. Ada 4 atau 5 gitu ya, sama yang user, yang ahli gizi, yang
apa meteorologi ya kalau nggak salah. Terus apa? Nah, itu berarti ada hubungan antar sesama user atau dengan multi user misalnya. Contoh misalnya di sini Taylor dan CS, dia saling terhubung dengan use case apa misalnya, boleh. Berarti tadi juga misalnya antara dokter dengan ahli gizi, mereka saling terhubung di use case apa, boleh. Nah, dari use case inilah biasanya kita akan melihat menu apa saja yang nanti bisa kita adopsi. Jadi ya kalau di sini, di sistem informasi perbankan misalnya ini, berarti nanti user dia bisa memasukkan uang di teller. Di sini berarti teller mempunyai menu untuk user memasukkan uang. Dengan apa? Data apa berarti? Dengan data jumlah uangnya, tanggalnya, bla bla bla. Itu masuk kemana? Nah, itu tadi ke IRD-nya. Jadi nyambungnya di situ biasanya. Jadi untuk kita melakukan kegiatan atau use case ini, nanti di dalam use case ini masuklah ke dalam data yang ada di IRD-nya. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Berarti Bu, teller itu sama kayak administratornya gitu ya? Dalam website. Boleh. Boleh kalian mau user dengan admin saja atau admin dengan banyak user yang lain. Boleh. Kalau misalnya server tuh termasuk nggak Bu? Kayak teller gini, misalnya kan kita sebagai admin nih, terus kita mau memasukkan datanya misalnya itu Bu. Nah, itu termasuk nggak dalam use case diagram, misalnya administrator memasukkan data terus terhubung sama server atau apa gitu? Enggak termasuk. Jadi dia kalau itu tempatnya di sequence nanti ya, di sequence diagram. Tapi kalau di use case ini hubungan antar user saja. Jadi misalnya kalau tadi kelompoknya Dinan, dia terhubung dengan dengan satu user dengan admin aja ya kayaknya ya kalau nggak salah. Yeah. Nah, jadi berarti dia user ini bisa masukkan data, misalnya bisa ngedit data, bisa ngapus data, itu berhubungannya berarti sama admin saja. Ya, karena admin dirasa dia yang bisa melakukan itu. Atau adminnya yang bisa melakukan edit, tambah, hapus. User hanya bisa melakukan pembelian produk, bla 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 bla, gitu ya. Jadi membeli produk, terus nanti siapa yang bagian pengiriman. Nah, nanti misalnya kalian mau nambahin user baru di bagian pengiriman, silahkan. Boleh juga, misalnya dia terlibat di dalam sistem. Misalnya di bagian pengiriman berarti ke ekspedisinya gitu, tambahin ekspedisinya gitu, tidak apa-apa. Betul. Jadi dari situ, jadi boleh kalian mau nambahkan, saya mau ngatur sistem ini sampai pengiriman, berarti ada user baru yang keikut, misalnya bagian ekspedisi. Nah, nanti apa use case yang terhubung antar itu? Jadi misalnya nih ya kan kalau nanti kalian lihat contoh di Google banyak banget kalau yang terkait use case marketplace gitu ya, atau use case jual beli barang, itu pasti banyak. Ya, jadi usernya bisa user terhubung dengan admin, terhubung dengan ekspedisi, apalagi yang lain mungkin yang bisa saling menghubungkan antar usernya. Jadi user misalnya terhubung dengan sistemnya, anggap saja sistemnya itu adalah admin, misalnya dia bisa membeli barang, bisa memesan barang, nanti adminnya yang akan memproses, setelah itu proses tersebut masuk ke dalam ekspedisi dan seterusnya, itu bisa juga. Jadi user tidak terhubung dengan ekspedisi, tapi yang terhubung adalah adminnya. Gitu. Kalau misalnya adminnya terhubung sama ekspedisinya, berarti adminnya di sebelah kiri dia termasuk sebagai user gitu apa gimana, Bu? Boleh kalian atur, kalau untuk penempatan nggak ada masalah. Yang penting dia tidak tidak saling tindih ya.
Use case-nya misalnya ini user mau ke CS, dia ngelewatin gini nih, jangan sampai gini nih. Ya, jangan sampai menindih use case-nya. Jadi diatur gimana caranya supaya rapi ininya, garisnya ya. Oh iya Bu. Mm-mm. Oke, oke. Boleh kalau pengaturan kalian yang atur, maksudnya usernya di sini tempatnya, teller adminnya di sebelah sini, ekspedisi sebelah sini, supaya nanti tidak saling tindih di penarikan garis di use case-nya. Oke? Iya. Ya, Ada paham. pertanyaan Makasih, Bu. lagi? Nggak ada? Udah oke ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh japri atau di grup. Setelah itu mungkin kalian juga bisa sambil lihat contoh di Google ya, banyak use case contohnya di Google. Yang jelas ini yang Ibu jelaskan adalah dari sisi teorinya dulu, seperti itu kurang lebih ya. Nanti kalau ada pertanyaan Ibu tunggu ya. Oke. Selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita mulai saja langsung post testnya. Silahkan, sebentar mungkin masih ke restrict mungkin ya. Seperti biasa aturannya adalah nyalakan kamera, matikan mic. Yang kameranya bermasalah, ya sudah, enggak ada masalah juga, enggak apa-apa. Sebentar Ibu buka dulu, ini sepertinya masih ke restrict. Sudah masuk ininya? Sudah masuk berajah semua? Belum Bu, sebentar. Bu, koneksi Bu. Iya, nggak apa-apa. Kita mulai ya, langsung post testnya. Passwordnya adalah FJP SIA. Kalau nggak salah ini. Bentar, Ibu cek dulu, lupa. Bisakah? Yang visibility checkpoint kan Bu? Yang visibility checkpoint. Ya, benar passwordnya itu FCP SIA huruf besar semua. Belum bisa masuk sih, Bu. FCP SIA. Mama masih di restrict, Bu. Oh, masih? Sudah Mungkin Ibu? masih. Mungkin Ibu bukanya Jam kelas 10.30. Oh, Ibu buka 10.30 emang tadinya, tapi ini udah Ibu ganti jadi jam 10. Belum ya? masih Belum. Oke. Kelas A kan yang Ibu buka. Oke. Coba cek. Ya, Bu, bentar. Masih, Bu. Belum, Bu. Belum? Masih. Ya, masih Mungkin belum. masih nunggu menit. Ini 10.30 itu. Ibu rubah Masih jadi jam 9. Jadi jam 9 nih udah bisa kebuka. Coba kalian refresh. Masih setengah 9. Masih setengah 10. Setengah 11. Udah, Bu, setengah 11. Udah, yang sudah silakan masuk. Berarti di sini udah jam 9 Ibu buka dari jam 9. Masih belum di saya. Yuk, kok saya masih ya? Masih. Saya masih juga, Bu. Sebelum bisa. Kalian refresh nggak bisa? Udah, Bu. Udah di Nggak refresh, bisa, Bu. Udah, Bu. Sudah keluar dikeluarin, masuk, Bu. terus bisa masuk lagi. Wah, bentar. Mungkin Ibu yang harus logout. Coba kalian masuk.
Bentar, Bu. Belum, Bentar Bu. dulu, Bu. Belum bisa, saya log out dah dulu, Bu. Belum, Bu. Masih belum bisa, Bu. Ya logout deh dulu, logout coba. Coba saya log out sebentar. Salah password. Sudah Ibu rubah jadi jam 9 tuh terbuka. Udah kesimpan? Waduh, bentar. Bentar. Kalian jangan masuk dulu. Tunggu. Enggak barengan, Bu ya. Tunggu. Ini kayaknya tadi udah ke... Ini masih... Mana tadi? Masih belum, Bu. Makanya tadi udah Ibu rubah, tadi berubah, terus sekarang berubah lagi. Jadi coba udah Ibu hilangkan restriknya. Sebelum bisa. Bisa masih belum, Bu. Masih belum bisa, Bu. Masih Ada belum yang Sampai jam 10:30. kayaknya meski hapus padahal. Mungkin Tunggu berajahnya lagi bentar, Bu. Lagi berapa menit? mungkin berajahnya bermasalah, Bu. Soalnya dia agak-agak Tunda aja, Bu, tunda. Vicky. apa enggak pukul rata dah, Bu. 9 enggak apa-apa kok, ikhlas. Belum sempat belajar, Bu. Respon kemarin. Kalau alasan Piki ini. Alasan, Ya, bohong tuh, Bu. alasan. Bohong dikit tuh. Piki merendah untuk meroket. Nilai saya 4 doang, Bu. Curhat, Piki. Kan udah, kan Ibu kasih sambil buka slide, nggak sempat ya? Nggak Iya. sempet, Bu. Saya orangnya sekali jujur, Bu. waktunya, Bu. 7 menit. Apa yang saya bisa 7 menit 10 soal. Sempat, Bu, koneksi juga. Betul, Ya beda wordingnya, Bu, perkataannya sama yang di slide kadang-kadang sama yang slide kan bahasa Inggris. Jadi saya mesti translatein dulu dia ke bahasa Indonesia buat yang lain. Dan beda juga kalimatnya dia kalau di versi bahasa Indonesiain, Bu. Iya, Bu. Ibu kenapa slide-nya bahasa Inggris? Kalau saya nggak bermasalah, Bu, slide bahasa Inggris, cuman emang ada beberapa perkataan yang mungkin kayak vocabnya itu kayak beda gitu kan, karena vocab TI sama bisnis tuh beda sama vocab pada umumnya. Kenapa ini Ibu pakai slide yang dipakai di Harvard gitu loh, biar kalian Mantap. GG. Semangat. Semangat informatika. Ternyata saya kuliah di Harvard ini. Kuliah di Unram serasa di Harvard. Biar ndak kalah sama Maudy Ayunda. Aduh, beda otak. Coba kalian buka Stok lagi. saya udah nggak ada, Bu. Jatuh kemarin. Belum bisa, Bu. Tidak bisa. Masih belum bisa, Bu. Mungkin jangan-jangan kita belum berdoa, Bu. Kita belum memulai dengan basmalah. Nah, iya. Disuruh nunggu sampai jam 10:30, Bu. Iya. Ya sudah, kalau gitu kalian sendiri dah ya. Post test sendiri kalau nunggu sampai 10:30. Oh, sekarang dah kalau gitu, Bu. Makanya Ibu ada apa namanya? Ada rapat nih jam 11 belum berangkat ke kampus. Kalian ini deh kalau misalnya nggak bisa ya berarti mulai jam 10:30. Kita live Zoom kan masing-masing katanya belum belajar ya belajar sekarang berarti. Tetap open Zoom kayak gini, Bu? Nggak usah, Ibu mau berangkat ke kampus nih. Oh ya udah, Bu. Ya, berarti tunggu sampai 10:30 post test ya. Waktu 7 menit seperti biasa, soal 10. Nilai juga seperti biasa ya, Bu. 4. Jangan sih bilang seperti biasa 4, ya Allah, kok doanya jelek banget.
Tapi Piki kalau- dewasa, Piki Ya, Bu, dewasa. otaknya, Bu. Tapi kalau nilainya segitu yang mau bagaimana lagi, Bu? Kadang-kadang kan ya udah. Kalian gini, makanya ini kan masih ada waktu 15 menit. Baca dulu slide-nya, lihat-lihat di mana kira-kira posisinya. Nanti pada saat soal muncul itu kan kalian, oh ini dia kayaknya jawabannya di slide nomor ini. Lihat dulu. Jaringannya Bu nggak mendukung. Oh iya. Oh ya Bu, apa namanya tuh sering kali kayak loadingnya lama itu juga Bu. Ya, jaringan, Bu. Kalau loading itu hitung waktu enggak, Bu? Hitung waktu dia. Itu Tapi Kadang dari sampai Bu 5 sampai 10 detik gitu dia, Bu. kalian cuma 10 soalnya, terus satu halaman itu lima. Lupa saya bukan UTS atau UAS ini. Kan satu halaman Ibu kasih 5 question, jadi cuma 2 halaman. Oh, oke. Oke. No alasan-alasan klub. Siap, Bu, siap. Aduh. Kalau ngerjain yang tugas yang kemarin itu yang maksudnya yang matriksnya tuh udah bisa kejawab kan Bu ya. Lama mengerjakan. Checkpoint ini soalnya ya sekitaran itu aja. Visibility checkpoint ya dari operasional sampai legal ya itu aja soalnya. Nggak ada. Boleh bertanya, Bu? Apa jam? Boleh bertanya? Bertanya lot mana Ibu udah mau log out ini? Nggak ada clue-clue dari Ibu. Kan itu udah barisan clue-nya dari operasional sampai legal visibility. Oh ya, Bu. Lagi bentar Ibu rapat nggak sempet Bu. Pak Andi udah pergi kayaknya itu Ya, dulu. Pak Andi udah berangkat rapat, makanya Ibu minta Pak Andi cepat selesai biar gantian, habis itu biar bisa rapat habis ini. Ya udah Bu, hati-hati di jalan nanti Ibu nggak sampai-sampai kalau kita nyetop terus. Oke, ya udah kalau gitu ini aja ya, apa namanya jam 10:30 berarti mulai post testnya. Silahkan nanti nggak usah. Jam gimana kita Pastinya. Hati-hati, Bu. Kalian mau kerja sama ya udah, nggak apa-apa, nggak ada yang tahu kan? Tahu maksudnya? Nggak Tuhan mungkin tahu, kerja Bu. sama. Tuhan tahu Bu. Ya Tuhan aja yang tahu. Oke, udah ya. Makasih ya semua yang Ya, udah Bu. hadir. Makasih sudah. Makasih, Bu. Hati-hati di jalan. Terima kasih Bu, hati-hati di jalan. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, Bu.